Nah, di sini gue pengen ngelanjutin di part 3-nya. Kenapa gue nggak pilih Singapura atau nggak Hong Kong untuk lebih enakan stay di sana. Meskipun gue tahu dua negara itu sama-sama mata uangnya adalah dolar, dolar Singapura dan dolar Hong Kong. Kenapa gue nggak pilih mereka? Karena secara overall, kalau lu beli barang perintilan itu mahal banget, guys. Kemarin gue ke Singapura nih ya. Gue cuci rambut doang, keramas doang di salon. Lu tahu harganya berapa? $60 guys, $60 Singapura. Dan kalau lu rupiahin itu mahal banget guys. Kalau lu rupiahin tuh harganya sekitar 700.000. Dan 700.000 lu mending beliin oleh-oleh buat keluarga lu, atau enggak lu beli apa gitu, atau enggak lu kirim duit ke orang tua lu, daripada lu beli buat cuci rambut doang 700.000. Gue seumur umur ya gue di China, gue cuci rambut, keramas, krimbat gitu, gue nggak pernah semahal itu. Paling nggak berapa puluh yuan doang, kayak misalkan 35 atau nggak 50 atau nggak cepet lah paling mahal. Beda cerita nih kalau lu coloring di China itu sekitaran 200 lebih sampai 500. Ada yang paling mahal banget paling sampai 1000 lebih doang, nggak nyampe 2000 guys. Itu di Cina. Kalau lu cuci rambut ya di Cina tuh juga murah banget. Makanya gue kaget nih waktu gue kemarin ke Singapura, itu mahal banget, $60 Singapura, 700.000. Lu bisa nyuci berkali-kali di Indonesia, bener gak sih? Gue gak habis pikir. Terus ke Hong Kong nih ya, gue beli handset nih. Handset di Hong Kong itu sekitar 198 Hong Kong dollar. Dan lu tahu kalau dirupiahin berapa? Hampir gope. Padahal itu barang Cina, woi, barang Cina. Jadi kata gue, wah gila nih, dia korupsinya banyak banget sih. Maksudnya bukan korupsi ya, maksudnya ngambil untungnya tuh gede banget gitu. Ya kalau gue tahu ini barang Cina, mending gue beli dari Cina langsung, bener nggak sih lu? Ya Allah, kayak ngenes aja gitu. Lu beli barang perintilan doang, ya mending sekalian gue beli barang branded aja sekalian, bener gak sih lu? Udah gitu nih, di Hong Kong sama di Singapura itu kalau menurut pengalamanku pribadi ya itu nggak ramah. Gue nggak ngerti ya kenapa teman-teman gue tuh kayak mereka tuh ngajakin gue, lu beneran nggak mau ke Singapura gitu kan? Di Singapura, Hong Kong enak loh. Di sana ada toko Indonya, ada barang-barang Indonya. Terus lu bisa ketemu temen baru. Kata gue, ya elah kalau lu cuma pengen makanan Indo, lu mending balik ke negara lu sendiri gitu, ke Indonesia, ke kampung halaman lu. Lu bisa ketemu orang tua lu bisa ketemu orang-orang tersayang, tercinta lu, bener nggak? Sekaligus lu bisa melepas rindu makanan Indonesia, bener nggak? Lu mau makan nasi padang, lu mau makan martabak, atau lu mau makan apa, mau makan bakmi, mau makan tempe, lu bisa pulang woi. Dan di Indonesia nih ya, kalau dari segi makanan kata gue masih murah-murah sih. Beda cerita nih kalau lu beli baju ya, baju lu di mall atau nggak di mana, itu kata gue lumayan gak mahal sih Indonesia ya. Kayak kemarin gue beli barang online nih di, gue nggak perlu sebut lah ya nama onlinenya. Gue beli celana guys, celana 6 biji. Itu mereka tuh ngeiklanin di videonya tuh bilangnya scuba premium. Tapi pas lu beli nih nyampe nya itu kayak bahan kain polosan, kayak tipis banget, kayak jatuhnya ih anjir, kayak gue kena tipu jatuhnya, ngerti nggak lu? Udah gitu gue nggak ngerti nih ya, kayak kenapa daripada lu ke Singapura, ke Hong Kong, kalau untuk secara menetap ya kata gue enggak sih, gue nggak mau. Kalau cuma sekedar buat liburan sehari 2 hari atau nggak seminggu is okay lah. Tapi kalau untuk menetap di sana gue nggak mau. Kenapa? Karena pikiran gue, pola pikir gue tuh gini guys. Jadi kalau misalkan lu mau menetap di sebuah negara, meskipun itu negara duitnya dolar ya, gue nggak ngomongin dolar dari segi mana, ini ngomong secara overall ya guys. Kayak oke lah, itu negara lu pengen menetap di sebuah negara A, tapi kalau negara tersebut secara lo beli lifestyle-nya itu mahal banget. Ini kalau ini bukan ngomongin branded ya, ini ngomongin kayak lo beli barang perintilan. Itu kalau misalkan mahal dan lo menetap di sana dan gaji lo cuma pas-pasan, kata gue
jatuhnya kayak lu gali tutup lubang gitu loh, ngerti gak sih? Nih ya, gue bukan ngebandingin sama China ya. China meskipun dia mata duitnya renminbi, tapi mereka tuh beli barang-barangnya tuh murah-murah guys. Entah lu beli barang di toko-toko kayak di store-storenya gitu, atau enggak lu beli barangnya di online tuh murah-murah. Udah gitu, gaji di China itu minimum ya 5.000 gitu kan, tergantung sih lu kerjanya apa. Gue nggak bisa bilang semuanya 5.000 gitu. Terus oke lah, misalkan gaji lu 5.000, tapi lu mesti lihat dulu 5.000-nya ini lu ngemes atau lu ngekos atau lu ngontrak atau nggak lu tinggal sama suami lu gitu kan. Lu mesti lihat dulu gitu. Misalkan suami lu kasih lu 5.000 dan 5.000-nya ini buat lu sendiri gitu. Kalau lu belum punya anak ya guys. Tapi beda cerita nih kalau lu udah punya anak dan anak lu ada 2 atau enggak 3. Kata gue 5.000 kurang sih. Seharusnya di atas 10.000 atau enggak berapa lah gitu kan. Jangan 5.000. Tapi kalau buat lu sendiri dikasih 5.000, kata gue ini cukup banget gitu kan. Sisanya lu bisa kirim duit ke orang tua lu, atau enggak lu nabung, atau enggak lu beli apa kek gitu kan. Kata gue masih cukup sih. Jadi kenapa gue nggak mau ke Hong Kong atau nggak ke Singapura? Pengalaman gue kesana tuh waktu itu kapok banget guys. Jadi waktu itu emang gue lagi apes kali ya, gue nggak ngerti. Di Singapura ya, emang sih mereka tuh turisnya banyak, orang foreignnya tuh banyak banget, orang luar negerinya tuh banyak banget. Mereka juga ramah-ramah. Tapi secara lo beli barang-barang itu mahal-mahal. Udah gitu gue nggak ngerti ya secara keamanan di sana bagus atau enggak, gue kurang tahu. Emang sih di Singapura itu negara yang paling bersih banget, wangi banget ya. Gue ancungin jempol untuk dari segi kebersihan, itu bersih banget sumpah. Gue nggak pernah nemu sampah sekecil apapun, gue nggak pernah nemu, karena mereka tuh bersih banget gitu. Dan gue pernah guys ditegor gue pernah ditegor waktu itu bawa minuman kan ke kantin. Terus gue tinggalin itu minuman, taruh di meja, karena kan gue pikir ada tukang bersih gitu kan, mereka bisa bersihin. Dan ternyata tuh pikiran gue waktu itu salah guys. Ternyata si tukang pembersihnya itu malah negor gue kayak, lu harus ngebuangin sendiri gitu kan. Kalau piring-piringnya mereka bisa ngebersihin sendiri gitu. Jadi kata gue di Singapura itu tata tertibnya tuh keren banget, bersih banget. Tapi gue nggak begitu suka dari segi lifestyle beli barang-barangnya ya. Jadi lu jangan bilang si Lucy nggak mau ke Singapura gara-gara barang-barang di sana tuh mahal gitu. Kata gue ya boleh lah kalau lu ke Singapura gitu kan, tapi kalau untuk beli barang gue nggak deh, gue mending pilih China gitu kan. Udah gitu kenapa gue nggak mau ke Hong Kong? Di Hong Kong lu tahu sendiri kan, Hong Kong tuh mereka debat, maksudnya perang sama China, mereka nggak suka sama China. Jadi waktu gue ke Hong Kong kemarin itu masuk ke imigrasinya tuh ditanya-tanya gitu kan, lu tuh visa lu dari China walaupun paspor gue dari Indonesia gitu kan. Ditanya-tanya banyak hal gitu, sampai gue hampir nggak bisa lolos gitu kan. Tujuan lu ke Hong Kong ngapain? Bahkan lu dikasih kartu gitu, kartis gitu kan. Jadi kata gue gak ribet sih. Terus udah gitu gue sempat nyasar juga kan. Ini gue nyasarnya bukan karena gue nggak tahu jalan, ini gue tahu jalan guys. Jadi gue waktu itu pengen ke toko Indo di Hong Kong, tapi mereka tuh nggak mau layanin gue, nggak mau ladenin gue gitu, nggak mau bales gitu. Gue udah tunjukin alamatnya tuh di sini di Google Maps, tapi mereka nggak mau layanin gitu. Kayak gue nggak ngerti. Padahal bahasa Inggris dan Mandarin gue tuh udah lancar, udah jelas banget gitu kan, tapi mereka nggak mau layanin. Dan akhirnya gue waktu itu ke kapal Heritage, lu tau gak sih yang di Hong Kong itu? Nah di situ kan ada banyak bus kan. Nah gue akhirnya naik bus di situ,
gue sebelumnya tanya nih sama supir busnya, gue kalau mau ke tempat ini bener nggak? Kata dia, oh iya udah kamu masuk aja ke bus saya kan. Nah gue waktu itu karena uang Hongkongnya gue cepet semua, maksudnya nggak ada recehan gitu. Nah itu akhirnya gue nggak disuruh bayar tuh, disuruh gratis gitu kan. Terus akhirnya gue nyasar di sebuah gunung, udah gitu ada banyak sekolah gitu guys, gue nggak tahu sekolah apa gitu kan. Akhirnya gue turun tuh dari situ, dan ternyata gue nemuin taksi, dan taksinya itu kayak nggak mau bales gitu, nggak mau ngelayanin gue, dan akhirnya dia pergi gitu kan. Akhirnya gue tanya-tanya orang sana sini, akhirnya mereka bales sih, tapi ada juga yang kayak jutek judes gitu kan. Kata gue, apanya gitu yang ramah gitu, apa karena gue yang kulit gue yang putih dan mata gue yang sipit ini dikira China gitu kan? Apa karena itu kali faktornya, jadi mereka nggak mau layanin gue nggak ngerti nih. Terus pulang gue beli dari toko Indo kan, gue kan naik taksi tuh, gue pengen balik lagi ke Cina. Karena kalau misalkan gue pengen menetap di Hong Kong, kayak misalkan lu pengen sewa hotel gitu kan, lu staycation di sana sendiri. Dan ternyata kata orang Indonya yang jualan di toko Indo, mereka tuh bilang kalau kamu mau sewa hotel, kamu tuh mesti jauh-jauh hari, nggak bisa mendadak kayak gini. Kalau mendadak itu harganya tuh bisa mahal, dibilang bisa 2.000 Hong Kong dollar, dia bilang gitu. Nah gue kaget, daripada 2.000 Hong Kong dollar cuma buat semalam doang di hotel, mending gue balik lagi ke Cina. Karena gue posisinya waktu itu di China-nya itu di daerah Shenzhen guys, jadi gampang lah, tinggal bolak-balik aja kan, naik kereta 70-an yuan gitu, daripada gue semalam 2.000. Gila sih kata gue nggak ngerti sih. Udah gitu guys, udah gitu gue pulang dari toko Indo kan, gue bawa banyak barang tuh. Terus akhirnya gue naik taksi kan, akhirnya taksinya itu mau nganterin gue, dan dia sempat ngobrol sama gue di dalam taksi itu kan. Dia bilang, lu orang mana? Dia bilang gitu. Terus gue bilang gue orang Indo. Ah masa sih orang Indo bukannya hitam-hitam ya? Terus kata gue ya gue bukan Islam gitu, gue Kristen. Terus dia bilang, oh kamu Kristen. Terus dia bilang, kamu emang habis dari mana? Terus gue bilang, gue habis dari China. Nah pas gue ngomong habis dari China, dia tuh supir taksinya nggak mau ngajakin gue ngomong lagi, dan mukanya tuh kayak masem-masem judes gitu. Jadi gue bilang, gue tahu nih, gue sekarang udah tahu kenapa orang-orang Hong Kong nggak mau layanin gue ngomong, karena gue emang dari China gitu kan, emang gue ada faktor dari Cindonya langsung gitu. Jadi gue sekarang udah ngerti sih kenapa mereka tuh gitu. Ini nggak ngomongin secara keseluruhan orang Hong Kong begitu ya, enggak. Tapi beberapa yang gue alamin, karena gue ngalamin sendiri waktu gue ke Hong Kong itu emang lagi apes guys. Tapi gue nggak ngerti tuh kenapa teman-teman gue pada bilangnya tuh lebih enakan ke Singapura dan Hong Kong daripada China. Karena kalau di China masih agak susah untuk lo ketemu toko Indonya, meskipun sekarang udah ada beberapa sih. Tapi ya kalau lo tinggal di China yang di daerah pedesaan terpencil begitu, lo mau beli toko Indo kan ya mau nggak mau lo mesti beli online, ya nggak sih? Kayak misalkan teman lo sesama orang Indo yang ada di China, mereka jualan bakso atau nggak jualan mie ayam atau nggak jualan barang-barang Indo kayak bumbu-bumbu instan gitu. Nah lo bisa beli sama mereka. Tapi kalau untuk secara offline gitu, lo kan nggak bisa ke sana, bener nggak sih? Jadi itu sih guys alasan gue kenapa gue nggak mau pilih Singapura dan Hong Kong, ya lu tau sendiri lah ya. Dan kenapa gue lebih pilih China, karena ya kata gue China the best sih dari segi keamanan, terus barangnya juga murah-murah. Gitu aja sih guys. Thank you ya. Kalian tinggal komen aja di bawah, menurut kalian gimana kalau kalian udah pernah ke Hong Kong atau udah pernah ke Singapura. Kalian ceritain pengalaman kalian di bawah di kolom komentar ya. Thank you guys, bye bye.